Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para salikin, muridin dan jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hari ke 11 bulan suci Ramadan ini, berarti Allah menebarkan rahmatnya. Untuk itu mari kita song-song, semoga Allah memberikan rahmat kita di bulan suci Ramadan, khususnya di paruh kedua atau sepertiga kedua di bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahmatullah, kita akan menuntaskan pada hari ini, yaitu tentang tidak boleh kita berghibah, berburuk sangka kepada seseorang. Kita kemarin menyatakan wa'lam anna su'adzonni haramun mislul qail. Ketahuilah bahwa su'udzon itu sama dosanya dengan apa yang diucapkan. Su'udzon, karena sudah berprasangka jelek kepada orang lain dan kepada sesama orang Islam. Apalagi su'udzonnya dilakukan pada Allah yang mempertanyakan terhadap rezekinya, pangkatnya, kedudukannya. Kok begini-begini saja? Ya Allah, panjenengan itu gimana sih? Saya sudah berdoa tapi juga tetap begini aja. Itu berarti suudzon. Itu berarti tidak ar-ridho bi qismatillah. Tidak ridho terhadap keputusan Allah, atau tidak ridho bi qadailah, ketentuan Allah. Jadi berprasangka buruk terhadap orang lain saja haram, apalagi berprasangka buruk kepada Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menentukan segalanya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahwa bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kama yahrumu an tuhaddisa ghairaka bi masyawi insanin. Lalu bagaimana diharamkan menceritakan tentang kejelekan orang itu? Yahrum, itu haram. An tuhaddisa nafsa bidzalik wa tunsi'udzanni bihi, maka keharaman itu ketika kamu menceritakan orang lain, juga wa tuhaddisun nafsaka, menceritakan diri kita kepada orang lain, itu juga disebut dengan berprasangka buruk. Karena begitu kita banyak menceritakan diri, berarti menganggap kita yang baik, orang lain jelek. Jadi dengan demikian kita tidak diperkenankan untuk selalu ujub, riya, takabur terhadap yang kita miliki. Qala Allah Ta'ala istanibu katsiran minadh-dhani, jauhilah olehmu wahai kita semua untuk dari berprasangka, di surat Al-Hujurat 12. Waruya Imam Bukhari Muslim, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol
Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah terhadap prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Jadi Rasulullah juga sudah melarang kita berprasangka. Wal muradi bidzanni jasmu il qalbi bisababihi ala ghairi bisu. Jadi di sini yang dimaksud dengan prasangka adalah kemantapan hati yang dengannya sebab itu kamu menghukum keburukan orang lain. Jadi yang namanya berprasangka itu adalah saat kita melihat orang lain itu buruk, orang lain itu salah. Itu adalah bagian dari pengertian prasangka. Fa'ammal khawatir wa khadir nafsin. Adapun lintasan-lintasan pikiran dan bisikan hati, ya. Bagaimana kalau kita katakan ada khotroh? Khotrohnya begini. Tahu-tahu ada orang lewat, bajunya bagus atau make up-nya bagus banget. Hati ya, hati. Atau maaf sebaliknya, ibu melihat orang ganteng, katakan pakaiannya, badannya sangat bagus gitu, maka di sini idzalam yastakira wa yastamirra alai sahibuhu fa'afbuhun. Apabila itu ya tidak menetap dan berlanjut atas kita khotroh tadi, maka itu dimaafkan. Jadi jangan sampai terucap, wah ini mesti ini make up-nya tuh apa ya, mereknya yang Suwalso, mahal banget ini. Ini berarti suaminya kaya ini. Ya, itu udah enggak boleh kalau terucap, apalagi dihilangkan pada orang lain. Jadi saya ma'fubun anhu bittiqa'il ulama, itu berapa kesepakatan para ulama. Li'annahu lahtiyara lahu fi wuqu'ihi wa la tariqu lahu ilal infikaki anhu. Karena sesungguhnya tidak ada pilihan baginya apa yang terjadi dalam penglihatan mata itu, yaitu dia tidak bisa melemaskan darinya. Lalu pas matanya pas lihat, gitu. Masa kita jalan merem aja nggak lihat, atau dingkluk nggak? Nah, tapi itu kan sudah menimbulkan khotroh, udah lintusan hati. Lah itu kalau itu tidak terucap, hanya selintas khotroh, lintasan hati, ya sudah dimaafkan. Wawal muradi biqauli Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, Innallaha ta'ala tajawwaza li ummati mahadasat biha anfusuha malam tatakallam bihi au ta'mal. Sesungguhnya Allah telah memaafkan bagi umat saya yang ada bisikan hatinya kepadanya, lalu ia tidak bicara dan tidak melakukannya. Tidak nyari teman, ngajak bicara, itu apa ya, itu siapa, waduh pakaiannya, waduh sepatunya dan sebagainya. Itu asal tidak dibicarakan, khotroh dimaafkan. Ulama mengatakan wal muradu bidzalikal khawatir allati la tastakiru. Yang dimaksud dengan hal itu adalah lintasan pikiran yang tidak menetap. Ya. Tapi kalau menggoda terus, ya kadang-kadang orang itu kan awalnya pandangan pertama, tatapan pertama, selanjutnya menetap di hati, itu kan banyak. Orang jatuh cinta karena pandangan pertama itu kan ada. Kalau itu mikir terus, ya itu yang nggak boleh.
As-sawa'un kana dzalikal khatiru ghibah al kufran al ghairihu, sama saja keadaan lintasan itu berapa kunjingan atau kekufuran terhadap nikmat Allah atau sebagainya. Asal tidak menggoda, itu boleh dimaafkan. Faman khataral kufru mujarrad, maka siapa yang terlintas kekufuran atas nikmat, atas situasi, kok diri sendiri, ya, khuturin min ghairi ta'amudin litahsil, dengan semata-mata terlintas tanpa disengajakan untuk direalisasikan. Artinya begini, ketika kufur pengertian itu bukan kafir di sini. Mengkufuri berarti mengingkari terhadap situasi keadaan kita, katakan rezeki kita, batin saja, tapi bukan sampai suudzon. Wah, kemudian introspeksi, oh berarti saya salah. Doa saya belum dikabulkan, jangan-jangan kabel yang ada di dalam diri saya itu tidak membaik. Ada isolatifnya, bukan konduktor lagi. Karena saya banyak pikir, nah itu boleh. Tapi kalau terus menyalahkan Allah atas nikmatnya, oh itu ya berarti kufur nikmat. Tsumma sarafahu fil khali falaysa bikafirin wala syai'a alaihi. Kemudian dia memalingkan di saat itu juga, maka bukanlah kufur kalau langsung sadar, ya, dan tidak sesuatu pun, artinya tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau suudzonnya terus protes terus, nek Gusti Allah, pagi protes, siang protes, habis sholat protes, karena jaluknya nggak dikasih-kasih, itu protes terus. Ya, itu saatnya kita introspeksi apa yang salah di dalam diri kita. Jangan-jangan, nah kita memang doanya belum dikabulkan, atau jangan-jangan Allah mengabulkan pada saat lain, atau nanti mengabulkannya di akhirat. Karena itu dikabulkan di dunia, mudaratnya lebih banyak. Nah, jadi itu berarti kita memiliki bukan suudzon, bukan prasangka baik, tapi husnudzon terhadap keputusan Allah. Wa sababul afi ta'adzurus tibabihi wa innamal mumkinu istinabu istimrari alaihi. Sebab pemaafan Allah adalah tidak memungkinkan untuk menghindari hal itu, dan sesungguhnya hal itu mungkin hanyalah menghindari keberlangsungan. Jadi tidak kontinu terhadap ngeluhnya, itu tidak kontinu. Kalau ngeluh terus, protes terus, berarti dia nggak percaya Allah yang menentukan. Karena kita kan sudah pernah berkali-kali bicara kan, rezeki itu ada 4. Rezeki yang bikismatillah dibagi, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang ditambahkan, dan rezeki yang dimintakan. Itu sudah kita bahas. Kalau kismatilah yang dibagi semua sudah. Kebutuhan pokok kita sudah diberikan. Tapi urusan karena kita minta Allah memberikan, itu tergantung pada cara kita meminta pada Allah. Falihada kana istimraru wa aqtul qalbi haramun. Karena inilah keadaan masih berlanjut lintasan, terus menerus protes ke Gusti Allah. Protes kalau urusan dengan manusia itu terus membicarakan orang itu adalah haraman, itu adalah haram. Wa mahma aradalaka hadzal khatiru bil ghibah wa ghairiha minal ma'asi, dan bila mana menawarkan kepadamu lintasan fikiran itu bergunjing, dan sehingga kamu melakukan itu sebuah ma'asi, sebuah kemaksiatan. Wajib 'alaika taful bil i'radi anhu, dan maka wajib bagimu menolak dengan berpaling darinya. Segera berhenti untuk membicarakan orang lain. Caranya kemarin apa? Mengalihkan isu, menzikirkan, terus meminta menghentikan, ya. Wa dzikrat ta'wilatas syarifah lahu an dhahiri, sehingga kamu menyebut, mentakwilkan, memalingkan baginya dari sisi lahiriah. Jadi lahiriah kita tidak ikut larut di dalam perbincangan yang di situ ada ghibah, di situ mengembangkan prasangka.
Para salikin rahimakumullah, sekarang kita pindah yang keempat. Larangan lisan kita yang keempat. Ar-rabi'u minas samani, dan yang keempat dari 8 perkara yang dilarang oleh Allah terhadap lisan kita, yaitu al-mira'u wal jidalu, berbantahan dan berdebat ria. Ada loh orang itu sedikit-sedikit berdebat. Kalau nggak debat itu kayaknya urat lehernya akan kaku. Sehingga semua didebat, semua disalahkan, semua dipertanyakan. Ada gitu tuh. Hobinya berdebat. Li'annal mira'u wa ta'nu fil qaul, karena sesungguhnya berbantah itu adalah pencemaran dalam ucapan. Kalau orang berbantah itu tidak terkontrol. Nah, kalau berbantah itu tidak coba lihat di TV-TV itu. Kalau berbantah itu sampai ngotot, sampai urat lehernya satu ototnya kelihatan itu. Ya. Gebrak meja lagi, itu kan? Ya. Udah nggak terkontrol. Wa tanjifu lahu wa tasghiru liqailihi, dan memasukkan padanya dan meremehkan kepada pengucapan orang lain. Kalau orang debat itu seperti itu. Walaysa fi dzalika aradun dzalik, dan tidak ada pada tujuan perbuatan dan selain hal itu. Kalau debat, jidal, bantah-bantah, bukan mencari kebenaran. Yang dicari adalah kemenangan. Padahal kita berbicara sesama teman itu kan mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ya, kalau kemenangan itu di pengadilan, menang atau kalah. Wala yakunul mira'u illa tiradun ala kalamin sabab, dan berbantah tidak terjadi kecuali dengan menyanggah atas ucapan dari orang-orang sebelumnya, karena niatnya menang, tidak dalam mencari benar. Bi khilafil jidal, berbeda dengan perdebatan, fa innahu yakunu ibtida'an wa tiradun, maka sesungguhnya berdebat itu mengawali pernyataan dengan nyanggah. Itu debat. Misalkan debat, akhirnya debat kusir kan, ya nggak jelas, ini ngalor gitu nggak jelas. Wa ta'alu bi idharil madhahibi wa takririha, dan berdebat itu berkaitan dengan mengemukakan berbagai pendapat untuk mengukuhkannya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi mengukuhkan pendapatnya. Wa munafasaqatun nasi fil kalami, dan mengkritik orang lain dalam berbicara. Al istiqsamu fil kalami ma'anas, dan menyelidik terhadap apa yang diucapkan orang lain. Banyak kan kalau orang debat, lawan bicara belum selesai sudah interupsi. DPR biasanya. Sebentar. Interupsi. Nah, etika berbicara ketika orang ngomong itu nggak boleh diinterrupt. Biarkan ngomong dulu selesai baru kita berpendapat. Wa hadza huwal musamma bil khusumah, dan hal itu dinamakan dengan cekcok. Ya, dendam kusumat, nanti kusumat artinya dendam kusumat. Kalau orang sudah cekcok itu kan bisa melahirkan cekcok kan, orang debat. Fa innahu lujajun fil kalam litus taufa bihi malun au hakun maksudun, dan dia berkeras kepala dalam berbicara, artinya keras dalam rangka apa? Dia biasanya mempertahankan hak dan tujuan-tujuan ekonominya, artinya bukan untuk mencari kemenangan. Wa dzalika taratan yakun ibtida', dan hal itu terjadi bentuk mengawali pernyataan. Wa taratan yakun i'tiradun, dan sesekali terjadi dalam bentuk penyanggah. Jadi kalau ini yang dilarang oleh Allah, berbantah-bantahan dan diskusi.
Bahasa lainnya itu jidal. Seperti kita kalau lagi di mana, di Arafah, kan tidak boleh jidal, tidak boleh bersanggah-sanggahan, debat kusir. Nah, ini saatnya zikir kok, berdebat-debatan. Nah, karena itu dilarang. Itu menjadi bagian dari larangan ketika sedang ibadah haji saat di Arafah. Fadzalika fihi ida'un lil mukhatabi wa tashilun lahu wa ta'nun fihi. Maka hal itu artinya ketika terjadi tergangguan, ya ini mengantarkan yang tidak sesuai tadi, debat-debatan itu lil mukhatabin, lawan bicaranya, wa tashilun lahu wa ta'nun, dia menganggap bodoh lawan bicaranya karena sudah enggak menganggap benar atau benar. Tapi yang dicari adalah kemenangan, dan ini menjadi al-mukhatabin, yaitu lawan bicara tadi, pokoknya ngotot. Wa fil hadis la yakunul mu'minu ta'anan, orang mukmin tidak akan pernah mengenal disebut dengan pencemaran kehormatan. Kita kan masih lihat kan, ada orang tua didebat di depan umum, disyuting-syuting oleh anak muda. Alhamdulillah kadang-kala anak muda nggak punya etika, diseret lagi. Ini cara mencemarkan harga diri manusia, itu nggak boleh. Wafihi artinya orang yang melakukan tadi pencemaran itu adalah sana'un ala nafsi wa tazkiyatul laha bimazidil fitnati, bukan fitnah, berarti fatonah, ini berasal dari fatonah, fitnati, berisi sanjungan kepada diri sendiri, sana'un ala nafsi wa tazkiyatin, dan dia merasa yang paling lebih, bimazidil fitnati, dan dia merasa punya kecerdasan yang tinggi. Oh, saya yang menang ya debat tadi. Gimana? Nilainya berapa? 9? Nah, saya kok. Nah, sudah gitu, kalau sudah menang, saya kok. Karena apa? Dia merasa mempunyai ilmu. Tsumma huwa musawisun, kemudian dia mengacaukan lil aisy fa innaka la tumarisa fiha, kepada kehidupan, karena sungguhnya ia tidak membantah orang bodoh, karena dia selalu merasa benar. Illa wa yu'dinika, kecuali ia menyakiti lawan bicaranya. Jadi kalau orang debat, ya, orang melakukan apa tadi, berbantah-bantahan, berdebat, itu biasanya menyakiti lawan bicaranya. Wala tumra haliman, dan tidak akan membantah sebaiknya kepada haliman, orang yang santun, ya. Ai muta'aniyan fil amri, yaitu orang yang mengetahui lembut dalam segala urusan, illa wa yaqlika, kecuali ia membencimu, ayyudhikuka, artinya memarahimu, wa yahqadu alaika, dan dendam kepadamu. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini tuh apa tadi, khusumat tadi ya, percekcokan sampai dendam khusumat gitu kan, sampai tidak selesai. Para salikin rahmatullah, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ayyamassaku adawatuka fi qalbih wa yatarabbasu li fursatiha, ya ini mendendam adanya permusuhan di dalam hatinya, dan dia menantikan, ya, waya tarabbasu lil furusya, mencari kesempatan lain, awas ya, lain kali saya akan kalahkan dia di dalam satu forum. Ini dendam kesemuaan. Waman bada'a bil khusumah, dan siapa saja yang memulai dengan pertengkaran, faqad sawasha khatratul khata annahu fi sholati, maka sesungguhnya ia mengacaukan pikiran kata anus fi sholati, meskipun sampai sholat. Kalau orang marah sholat, ke bawah nggak marahnya? Masih sering gitu kan? Lagi marah adzan, sholat sih, apik sholatnya.
tapi pikirannya udah nggak concern karena dendam kusumat tadi. Meskipun hatta anna fi sholati, meskipun sholat nggak konsentrasi. Karena apa? Hatinya tidak diselehkan, pikirannya tidak ditenangkan. Yastaghilu bil mujahatin khosmihi. Ya, ia akan senantiasa sibuk untuk memikirkan bagaimana mengalahkan muhajatin khosmi, mengalahkan lawan debatnya tadi. Kepikiran terus. Terakhir, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'u wa huwa mubtilun baniyallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Siapa yang meninggalkan perbantahan meskipun ia sebagai orang salah, artinya nerima, nggih, saya salah, saya nerima saran Bapak Ibu, maka orang seperti baitan fi robatil jannah, orang yang bisa introspeksi, tidak dendam, tidak percekcokan, maka dia akan rumahnya dipagari di surga nanti. Jadi kalau harus salah, ngaku aja salah, ya. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu ta'ala baitan fi a'lal jannah, dan siapa saja yang meninggalkan perbantahan padahal dia benar, ya, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga itu yang tertinggi nanti di surga. Maka dengan demikian Bapak sekalian, lebih baik ngalah. Sing ngalah apa? Sing waras ngalah. Sing ngotot berarti nggak waras. Gitu ya. Ya. Sing sabar subur. Sing ngalah sumele. Dulu para orang tua itu kalau ngomong kan seperti itu. Demikian, terima kasih Bapak sekalian atas segala kekurangan saya. Kita sudah masuk yang keempat, yaitu jangan suka berbantah-bantahan, jangan juga mira'u wal jidal, jangan berbantah dan berdebat, apalagi sampai khusumat, perceksokan di dalam perbincangan kita sehari-hari. Semoga Allah menjaga lidah kita menjadi lidah yang ahlul dzikir, ahlul qiraatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Rasul maksum karena disucikan. Manusia nggak ada yang paling suci, manusia itu nggak ada. Pasti ada sisi hitamnya. Nah, untuk itu maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub terhadap diri kita. Di surat An-Najm disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa